Selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita datang untuk memuji menyembah nama Tuhan dalam doa Rabu. Ibadah doa Rabu di mana nanti kita juga akan berdoa bersama-sama. Namun terlebih dahulu saat ini kita akan mengagungkan Dia, Yesus Tuhan Raja, Yesus Allah yang penuh kuasa, yang layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir Yesus, Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu.
bersama-sama kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Yesus, Tuhan yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Pada malam hari Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, melayakkan dan memperkenan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan perkenanan-Mu, untuk kasih setia rahmat-Mu dalam hidup kami, untuk perlindungan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami juga mendengarkan firman-Mu dan bersafat bersama-sama. Engkau memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas, berkuasa, menjamah mengurapi kami semuanya dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakanlah kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Saat ini tiba bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Biarlah hati kita seperti rusa yang merindukan air, yang merindukan Allah kita. Seperti rusa merindukan air. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Harap hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku, waktu jangan serahkan kepada hamba-Nya, tegarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati di atas salib dan bangkit dari antara orang mati, menebus kami dari segala dosa. Kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga pada malam hari ini kami boleh menaikkan syukur, muji, dan menyembah Tuhan. Yang sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami disiapkan menjadi tanah yang baik untuk menerima benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan boleh dimengerti, dipahami, dan menjadi berkat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu.
dan segala kegelapan roh jahat penghulu darah yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini. Di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Banyak orang yang menganggap doa itu hal yang biasa. Ya, hal yang seremonial, asal berdoa, bersuara, sudah. Dan tidak merasa menjadi kebutuhan yang utama dalam hidup sehari-hari. Ya. Asal berdoa itu keluar dari mulut, tidak dari hati yang sesungguhnya. Ya. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menyadari bahwa dirinya punya hak untuk meminta, ya. Sehingga doanya yang demikian itu tidak mendapatkan pengabulan dari Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 yang mengatakan demikian, ya, bahwa mereka yang tidak sungguh-sungguh itu tidak akan menjawab jawaban doa, ya. Yakobus pasal 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebenarnya ada janji bahwa Tuhan akan mengabulkan doa. Ya. Doa yang dikabulkan adalah doa dari anak-anaknya. Ya. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, rahasia doa yang dikabulkan. Coba ayat yang ke-11, Matius pasal 7 ayat 11, ya, mengatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Coba kita perhatikan sungguh-sungguh sekali lagi, mulai dari ayat yang ke-7, ya, dengan judul yang diberi oleh LAI, ya, perikop ini adalah hal pengabulan doa. Ya. Ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?
atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ya, Ia akan memberikan kepadamu yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Dalam perikop ini, saudara-saudaraku, tidak ada Tuhan mengatakan mungkin Bapa akan memberi, mungkin atau mudah-mudahan. Jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah pasti mengabulkannya. Ya. Karena apa, saudara-saudaraku yang dihatikan? Ya. Karena di sini Bapa mengabulkan kepada anaknya, ya, adalah hubungan antara anak dan Bapa. Ayat yang 11 menjelaskan demikian. Ya. Pasti Bapa yang baik, ya, memberi permintaan anaknya. Ya. Kenapa? Karena namanya anak itu dia mempunyai hak sebagai keluarga. Ya. Sekali lagi, anak mempunyai hak sebagai keluarga. Ya. Nah, pasti anak itu akan menerimanya. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara semuanya ini menjadi anak-anak Allah atau belum? Itu saudara-saudaraku, ya. Atau saudara hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, ya, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya. Pertobatan yang sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup, Mesias, ya, menerima Dia dalam hidupnya, itulah dasar menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, sekarang pernahkah saudara mengakuinya dengan mulut saudara, ya, bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, ya, dan percaya dalam hati saudara? Ya. Pernahkah saudara mengadakan pengakuan iman yang demikian ini? Ya. Kalau saudara belum pernah melakukan pengakuan iman seperti ini, berarti saudara belum menjadi anak-anak Allah. Ya. Dengan demikian doa saudara tidak akan sampai kepada Bapa. Coba sekarang saudara lihat, kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan ini. Ayat yang ke-12 maksud saya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara menjadi anak-anak Allah jika saudara sudah ada pengakuan iman, mengakui Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, diakui dengan mulut dan dipercayai dalam hati. Ya, itu baru saudara menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara belum melakukan itu,
saudara belum menjadi anak-anak Allah. Saudara baru menjadi orang yang beragama Kristen, yang ikut ke gereja, ikut persekutuan, dan sebagainya. Tapi saudara belum bertobat, belum menjadi anak-anak Allah. Karena pertobatan itu harus ada pengakuan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 12 ini. Ya. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10. Ya. Roma pasal yang ke-10. Nanti kita kembali kepada Matius ini. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Ya, coba saudara perhatikan, ya, ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Saya bacakan, saudara perhatikan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara perhatikan di sini, mengaku dengan mulut, kemudian percaya dalam hati. Ya. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kalau saudara belum mengadakan pengakuan iman seperti ini, saudara belum menjadi Yohanes pasal 1 ayat 12. Saudara belum menjadi anak-anak Allah. Maka saudara itu saudara dianggap orang luar, doa saudara Allah boleh, ya, Bapa di surga boleh mengabulkan, boleh tidak. Tetapi kalau saudara sudah mengadakan pengakuan saudara menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi keluarga Allah seperti ini, ya, menurut Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ke-11 tadi, saudara akan dikabulkan doanya. Ya, makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Hanya orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, orang yang sudah bertobat menjadi anak Allah, ya, orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, ya, yang doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Ini saya selalu mengajar kepada orang-orang baru, ya. Jadi orang-orang baru yang ingin bergabung, ingin bertobat, ya, yang akan mengikuti pembaptisan, ya, itu harus mengikuti kelas pengajaran, kelas keanggotaan, yang saya akan mengajarkan tentang Allah Tritunggal, tentang pertobatan setelah dia memahami semuanya, ya. Kemudian orang yang demikian harus mengadakan pengakuan iman, percaya dan menerima Tuhan Yesus di depan jemaat. Ini adalah pengajaran orang baptis itu demikian. Dulu saya juga demikian.
Tetapi sekarang saudaraku banyak ya gereja-gereja yang tidak melakukan. Saya sendiri tidak tahu, katanya nanti sudah berbaur mereka akan mengerti. Tapi perhatikan, mereka belum mengadakan pengakuan iman. Itu yang penting di situ, saudara. Karena firman Tuhan ini mengatakan, ya, kalau dengan belum mengadakan pengakuan iman menerima Yesus dengan mulut yang percaya dengan hati, belum menjadi anak-anak Allah. Ya, itu yang penting, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau orang sudah mengadakan demikian itu, ya, mereka berdoa di atas doa yang benar, ya, dan Allah akan mengabulkan doa itu. Ya, saya senang dengan gereja ini. Banyak sekarang menyadari akan pentingnya doa, sehingga banyak orang yang berdoa. Orang datang pada hari Rebo dalam doa dan pujian itu sampai 75 orang yang datang. Doa pagi pun demikian, ya, 10 sampai 15 orang yang berdoa pagi itu sulit sekali, ya. Tapi kita mengucap syukur, tetap masih ada yang doa pagi. Dan kita mengadakan doa Daniel, doa yang seperti dilakukan Daniel setiap hari, ya, sehari 3 kali secara pribadi di masing-masing tempat di mana mereka harus berdoa kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daniel. Ya, saudaraku, mari kita mau berdoa, kita jalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, ya. Semakin kita kuat di dalam doa, semakin kita akan mengalami berkat-berkat Allah, ya. Ketenangan, sukacita, damai sejahtera, kita akan terus melingkupi diri kita semuanya. Ya, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya semuanya melayani hidup dan keluarga itu mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Dia. Ini pengalaman saya ketika saya masuk di tempat ini, ya. Saya katakan bahwa saya masuk di tempat ini seperti domba masuk di dalam kandang serigala. Ya. Itu keras tempat ini, walaupun orangnya hanya sedikit. Ya. Membentuk peribadahan, menghadapi jemaat, menghadapi masyarakat, menghadapi pemerintahan. Ya, saya tidak mengerti tentang politik, saya tidak tahu akan hukum. Yang saya lakukan hanya saya ingin melayani Tuhan. Ya, masuk di sini mencari izin prinsip untuk beribadah, membangun gereja, sampai membeli tanah di tempat ini 1.250 meter persegi, tidak kecil, saudara. Ya, membangun gereja ini kalau diperhitungkan ini tidak kurang dari 1 M. Ya, ini hanya mengandalkan doa. Ya, hanya mengandalkan doa dan Tuhan gerakkan semuanya. Dan semuanya boleh terwujud dengan baik, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara, jangan sia-siakan kita menjadi orang Kristen. Bagaimana agar doa-doa kita dikabulkan Tuhan? Mari kita mengadakan pengakuan iman.
untuk menjadi anak-anak Allah yang mempunyai jaminan doa kita itu didengar oleh Allah. Kita mempunyai hak menjadi anak warga kerajaan Allah. Ya. Mari saudaraku, kita mau mengadakan pengakuan iman. Saudara-saudara yang belum pernah mengadakan pengakuan iman ini, mari bersama saya pada malam hari ini kita mengadakan pengakuan iman, supaya pada malam hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hak untuk meminta kepada Tuhan. Anak meminta kepada Bapa, bukan orang lain, saudara, yang pasti akan diberi. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara ingat, ya, anak bungsu yang meminta kepada bapaknya diberi, walaupun anak bungsu itu memakai hartanya tidak keruan dan akhirnya miskin, tetapi akan diberi dia. Ya, itu kalau kita menjadi anak itu minta kepada Bapa, kita akan diberi. Tapi mari kita minta kepada yang baik. Mari kita akan mengadakan pengakuan iman. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, saya akan memimpin doa dan saudara menirukan doa saya. Tetapi saudara dengan mulut saudara bersuara dan percaya dalam hati saudara. Saya hanya memimpin kata-katanya saja. Mari menirukan saya. Ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup, Mesias. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya. Dan saya akan mengikuti kehendak-Mu yang baik melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah saya sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sekarang sudah menjadi anak-anak Allah yang bersama-sama saya tadi mengadakan pengakuan iman. Saudara berhak berdoa, berhak meminta kepada Bapa, dan Bapa akan mengabulkan sesuai dengan janji firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengajar kami bagaimana kami berdoa yang didengar oleh Allah. Kami bersama-sama sudah mengadakan pengakuan iman sebagai syarat menjadi anak-anak Allah. Dan saat ini menurut firman Tuhan, kami boleh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita akan beri persembahan kepada Tuhan. Dan saya akan memimpin, mengatur doa-doa yang akan disampaikan, pokok-pokok doa. Nanti yang pertama saya akan mengawali dengan doa dan berdoa untuk gereja, untuk negara, untuk para pemimpin, dan saudara nanti yang ada di rumah semuanya, ya tolong doakan untuk mereka yang sakit, baik yang sakit rohani maupun sakit jasmani, ya. Saya ingatkan kemarin Pak Alek masuk di rumah sakit yang sekarang masih ada di Elizabeth, ya. Pak Nardi juga kita doakan, Pak Yunus Priati, Pak Budi Wibowo, Pak Santoso, Bu Sarmo,
Bu Tan Lisnio, Bu Dwi Arisandi, ya, semua itu didoakan. Ya, mungkin ada yang lainnya yang perlu didoakan. Kemudian berdoa untuk yang sakit rohani, yang lemah iman, yang undur, kita doakan supaya semangat kembali lagi. Orang baru kita doakan supaya senang setia bersama-sama bergereja di tempat ini, ya. Kemudian lembaga-lembaga baptis, baik itu STBI, GGBI, rumah sakit, yayasan, kita doakan. Dan baru saudara berdoa secara pribadi, ya. Saudara berdoa secara pribadi, khususnya keluarga didoakan. Suami istri saling mendoakan, ya, supaya jalinan doa, rantai doa keluarga itu kuat. Anak-anak didoakan, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga. Doakan menantu, cucu, semuanya didoakan, ya. Saudara berdoa untuk keperluan saudara, keinginan saudara, cita-cita saudara, impian saudara, masa depan saudara. Saudara berdoa dari awal supaya Tuhan buka jalan, menuntun jalan saudara untuk sampai pada tujuan. Saudara berdoa terus, ya. Jika saudara ada permasalahan, persoalan, pergumulan, saudara jangan putus asa, ya. Kita percaya semua diizinkan Tuhan untuk membantu iman saudara, ya. Kemudian saudara berdoa kepada Tuhan supaya dikuatkan dan Tuhan berikan jalan keluar. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, ya. Tuhan lebih besar dari masalah saudara, dan Dia mengasihi saudara. Dia sanggup untuk menolong saudara, ya. Jangan putus asa, jangan undur, terus doakan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara saudara, ya. Itu yang perlu saudara doakan, ya. Berdoa semuanya. Itu yang perlu doakan. Marilah kita akan masuk di dalam doa semuanya, ya. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Semua ini kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberikan Yesus bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi anak-anaknya, menjadi keluarga kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Mari kita syukuri sebelum kita masuk dalam doa kepada Tuhan, ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan Tuhan yang besar kepada kami. Engkau yang selalu menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini kami mengucap syukur atas gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bahwa terus jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya sehingga terus menyala-nyala semangat di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau memelihara dengan baik dan sempurna, memenuhi segala keperluan kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan memberkati dengan segala kelimpahan saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dituntut dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus, hingga menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Kami berdoa untuk para diakon, semua dijamah, diurapi Tuhan, sehingga dengan tegar mereka sukacita, damai sejahtera di dalam melayani Tuhan, ya. Dan berkati keluarga mereka masing-masing supaya tekun, tabah di dalam menghadapi tantangan hidup ini, sehingga menjadi teladan contoh bagi jemaat yang ada di tempat ini. Berkati mereka semuanya, tidak ada yang tertinggal. Kami berdoa juga untuk pengurus gereja, para pelayan Tuhan, semua diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga mereka dapat melayani dengan baik, dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan semua jemaat-Mu tanpa terkecuali. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk kota Semarang yang kondusif, yang tenang dan damai. Kami berdoa untuk para pemimpin kota ini, Pak Wali Kota, Pangdam, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek, supaya Tuhan berkati mereka semuanya, diurapi, sehingga terus dapat bersama-sama menjaga ketenangan, kedamaian, ketentraman kota ini, khususnya di Tlogosari-Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri. Engkau berkati, urapi Bulurah, Pak RT, Pak RW, LPMK, Babinsa, semuanya diurapi Tuhan,
sehingga terus dapat membawa warga di Kelurahan Tolgosari Wetan ini hidup rukun dan damai bersama-sama, membangun warga ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja, untuk masjid, masyarakat semuanya, supaya diberkati Tuhan dapat hidup rukun dan damai. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, supaya bangsa dan negara kami yang Tuhan sudah memerdekakan hidup damai dengan dasar Pancasila dan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika tetap sama-sama diemban dan dipertahankan dengan baik, sehingga orang-orang jahat, kelompok jahat, radikalisme, terorisme, semuanya tidak mampu untuk merobek-robek. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin, Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih untuk pemimpin negeri ini diberkati Tuhan, diurapi, diberi kuasa untuk mengatur negeri ini, memimpin negeri dengan baik, ya, baik itu ekonomi, hukum, keamanan, ya, juga dengan baik Tuhan, politik berjalan dengan nyaman. Engkau memberkatinya Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang lainnya, para menteri, pejabat yang lainnya, supaya dapat hidup bersatu bersama-sama, melaksanakan tugas yang mulia memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang, Tuhan berkati kami, pimpin hidup kami, ya, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa